Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada yang non-muslim saya ucapkan salam sejahtera, Tuhan memberkati. Alhamdulillah sudah banyak hajat yang terkabul, ada juga yang belum terkabul. Tapi intinya terus semangat, terus istiqomah, jangan pernah menyerah. Hajat panjenengan semuanya terkabul. Alhamdulillah saya lagi ambil daun pandan. Istiqomah terus minum air pandan dan mandi daun pandan. Pasti hajat panjenengan dan saya pribadi pasti terkabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah biarin. Jadi nggak boleh ingat masa lalu. Apakah itu masa lalu yang enak maupun yang nggak enak, jangan diingat. Karena kita diciptain sama Allah tidak bisa nengok ke belakang. Jadi ngapain kita nengok-nengok ke belakang? Orang diciptainnya nggak bisa nengok ke belakang, kita maksain pengen nengok ke belakang. Akhirnya kepala kita tengleng. Kalau tengleng, halo gimana coba? Udah nggak usah nengok. Fokus aja. Fokus ke depan. Jadi ibarat mobil, kaca mobil gede. Yang belakang spion aja kecil. Kecuali kalau mundur. Bapak mau mundur, ibu mau mundur. Ya lihatnya spion. Ah gue nggak mau mundur. Ya udah lo lihatnya ke depan. Jangan lihat ke belakang. Fokus. Pak Haji yang gue ucap apa sih? Pasti minggu ini cair 10M. 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 Belum cair juga. Ulangi lagi. Pasti minggu ini cair 10M. Pasti minggu ini cair 10M. Pasti minggu ini cair 10M. Belum lagi. Ulangi lagi. Sampai cair. Pak Haji kalau 10M kayaknya kegedean deh. 1M dulu boleh gak? Boleh. Bebas sebutin. Kalau nenen wajib gak sih Pak Haji? Karena kita nih wanitanya ada 2 nih ibu-ibu. Saya bilang wajib Bu. Ibu buktiin deh. Kalau ibu udah bisa nenenin pasangan. Itu duit datang sendiri. Pasti. Pasti. Begitu. Pak Haji kalau saya nenen kan susah ngitungnya 99 kali kanan 99 kali. Ibu video call sama saya. Ibu yang nenenin saya ngitungin. Gak apa-apa. Yang penting terkabul. Tuh lihat laki lo deh. Lo lihat laki lo. Sampai ketawa. Semangat. Lo yang semangat, gue ngaceng. Geblek lo. Aduh. Jadi maunya saya itu. Kedua. Ketiga. Saya mau Bapak dan Ibu biar cepat terkabul. Hindarin berdebat. Apakah berdebat sama pasangan? Apakah berdebat sama anak? Atau berdebat sama siapapun gak boleh. Alias adu argumen. Ada gak ayatnya? Sebutin. Ada hadis Nabi yang mengingatkan kita tentang hal ini. Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang suka berdebat. Orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang suka berdebat. Jadi ilmunya harus ilmunya beliau. Tidak pernah jawab, tidak pernah tidak pernah bertanya, isinya pokoknya siap. Push up, siap. Ke depan, siap. Lempar batu, siap. Ilmunya beliau kita pakai. Kita dapat ilmu 2 dari PLN dan dari tentara hari ini. Jadi tanpa protes, tanpa diskusi, tanpa debat. Tanya, ada nggak debat di sana? Nggak ada. Pokoknya sudah perintah, siap. Nggak ada. Adu argumen. Adu argumen nggak ada. Dikampleng ya. Ya, jadi perintahnya begitu. Dibenci siapa? Allah. Kalau Allah membenci, berarti yang datang bukan rahmat, bukan ridho Allah. Pasti yang datang adalah murka. Tanya, kalau dia mendebat perintah komandan, pasti yang datang adalah murka. Tonjokan. Itu. Alhamdulillah dapat 2 ilmu ya. Dari Pak PLN, dari Pak Tentara. Jadi nggak boleh berdebat sama adu argumen. Bisa? Bisa.
Nah, ada pertanyaan nggak sebelum saya tutup? Mana mic-nya? Pegang. Pak Haji, untuk sholat itu berapa rakaatnya, untuk apa? 8, tahajud 8, witir 3. Hajatnya gimana? Sholat hajatnya, terserah bos maunya gitu. berapa. Oh iya. Ya, makasih Pak Haji. Bebas, mau nanya apa? Ayo pegang mic-nya. Mau usaha maju Pak Haji. Apa? Usahanya maju. Apa? Lancar usahanya. Kan belum dihilangin dendamnya. Hilangin dulu. Nanti mbaknya kalau udah dendam dihilangin, kan ada yang terkabul nih satu-satu walaupun sedikit nggak apa-apa. Nanti privat lagi. Pak Haji, alhamdulillah dendam saya udah nggak ada, saya udah terkabul. Saya udah terkabul yang ini. Nah, apalagi ya Pak Haji tahapannya. Oh, ada tahapannya Bu, meditasi. Oh, ada tahapan lagi Bu, yoga kayak gini. Nanti ada bertahap. Kalau Ibu sekarang saya kasih semuanya, pasti lupa. Satu dulu, hilangin dendamnya dulu. Inilah yang 9, ini yang 18, ini yang tadi berapa 5, ini yang berapa tadi. Itu dulu. Pak Haji saya mau semuanya. Boleh lah, ini kan belum dihilangin. Dendam. Terutama dendam sesama orang mangga besar. Nah, iya. Mangga besar 1 sama mangga besar 13 nggak boleh dendam. Kalau bisa langsung dibunuh aja tuh. Mangga besar 13 ya. Nggak jangan. Pak Haji, kan sholat taubat kan? Pengen mic-nya? Mic-nya mana? Mic-nya mana? Sholat taubat kan yang 18 tuh Pak Haji. Dari maghrib sampai isya. Ya, dari maghrib sampai isya. Saya kan kadang kan suka kepentok sama manggang roti ya Pak Haji. Ya. Itu maksudnya saya bukan dicicil, misalnya saya kerja 9 dulu, terus ntar itu saya lanjut lagi bisa nggak sih? Boleh. Habis Boleh. isya boleh gitu Pak Haji. Boleh. Mbak, kalau kita sholat atau ibadah dari maghrib sama isya, nih bonusnya dari Allah apa? Nih, pasti Mbak semangat. Nih ada ayatnya ada. Nilainya Ayat apa hadis? hadis. Oh, ya. Hadis. Jadi sholat sunnah antara maghrib sampai isya setelah sholat badiah itu nilai ibadahnya setara dengan Ibadah 12 tahun nilainya. Dan diampuni dosanya 50 sampai 80 tahun. Jadi saran saya mbaknya usianya sampai 90 tahun. Selama 80 tahun mbaknya tidak ada siksa, mbaknya cuma disiksa 10 tahun doang. Kan lumayan. Berbuat dosanya 90 tahun. Siksanya cuma 10 tahun. Iya, jadi yang nyiksa mangga besar 13. Yang tersiksa mangga besar 1. Jadi dibahas tuh mangga besar. Ntar penduduk mangga besar, kok gue disebut-sebut mulu sih. Lah ini ada orangnya. Mangga besar 1, belakang gelodok. Nah maunya saya, mbaknya paksain harus bisa. Dan pasti bisa. Jadi kelebihannya kalau ibadah dari maghrib sama isya ya tadi. Seperti ibadahnya 12 tahun pahalanya. Dan dosanya diampuni selama 80 tahun. Kan kalau mbaknya usianya 90, siksa kubur cuma 10 tahun. Yang 80 free. Gitu. Pak Haji kalau umur 90 tahun, aku neneknya segede apa ya? Ya nanti kan disesuaikan dengan umur. Kalau 90 tahun pastilah neneknya agak kayak gimana? Mangga besar 13. Pokoknya maunya gini Mbak. Ini kita jalanin jangan serius. Karena di Al-Quran hidup ini adalah senda gurau dan permainan. Jadi ngapain serius? Kalau di dunia atau di Indonesia itu ada lagunya namanya Ahmad Albar bahwa dunia ini adalah panggung sandiwara. Kasih mic-nya. J, mangga besar 13. Mangga besar 13. Mangga besar 13. Ayo. Bahwa hidup ini adalah panggung sandiwara. Panggung sandiwara, Ahmad Albar. Ahmad Albar. Yuk. Dunia ini panggung sandiwara,
ceritanya mudah berubah. Kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Setiap kita dapat satu peranan yang harus kita mainkan. Ada peran wajar dan ada peran berpura-pura. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Peran yang kocak bikin kita terbahak-bahak. Peran bercinta bikin orang mabuk kepayang. Dunia ini penuh peranan. Dunia ini bagaikan jembatan kehidupan. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Guys, tepuk tangan dulu dong. Tar dulu ya, tunggu dulu ya, pegang dulu. Coba satu bait pertama Je, nyanyinya gimana? Bait pertama. Setiap kita dapat satu peranan. Stop dulu. Jadi kita punya peranan masing-masing. Ibu dengan bikin masakan, ibu dengan ibu rumah tangga, bapak abis apel langsung jaga atribut. Bapak apa, jadi kita udah punya peranan masing-masing. Habis peranan lagunya apa lanjutnya? Yang harus kita mainkan. Nah kita mainkan, jadi kita nikmatin. Ini kan enggak. Sampai kapan ya nih utang gue nih, sampai kapan nih utang. Kok sampai kapan? Enggak ada. Lanjut. Ada peran wajar dan ada peran berpura-pura. Nah. Bos perannya yang wajar atau mau yang berpura-pura bebas. Ini kan kita nggak menjiwai. Lanjut. Peran yang kocak bikin kita terbahak-bahak. Top. Jadi kalau ada yang lucu ya kita harus tertawa. Emang ini kita bawaannya sedih aja. Janganlah. Ada peran yang kocak ya udah ngakak lah. Hahaha. Setelah itu nanti Bapak dimasukin ke rumah sakit jiwa. Lanjut. Peran bercinta bikin orang mabuk kepayang. Stop. Nah kita kadang harus bercinta. Nenen. Pak Haji, kadang suami kita nggak mau dimasukin ke alat kelamin saya, kata istrinya. Ya udah, ibu isep. Maunya dia apa? Diisep. Ya udah turutin. Emang boleh? Ya boleh, masa nggak boleh. Itu kan kayak kita ngesup trompet. Pret. Lanjut. Dunia ini penuh peranan. Dunia ini bagaikan jembatan kehidupan. Nah itu jembatan antara kita sama Allah. Kehidupan. Tenang aja nanti Allah kasih barokahnya. Lanjut. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Nah, jadi maunya saya ini hanya panggung sandiwara. Bisa? Jangan dibawa serius Pak. Kita nih hidup dibawa serius. Pak Haji, besok hari Senin ada debt collector mau datang. Lah, tenang aja. Kan Senin masih besok masih Minggu. Debt collector. Bisa aja debt collector nggak nyampe ke tempat kita. Kok gitu Pak Haji? Kelindis kereta api? Ayo. Alhamdulillah. Surat tugasnya udah dibawa debt collector. Debt collectornya kelindis kereta api. Daftarnya hilang. Akhirnya kita diputihin utangnya. Emang ada pemutihan? Lah, bos nggak lihat di TikTok, di YouTube. Kan utangnya kan nanti yang di BRI mau diputihin bos. Lo nggak baca?
Apa ganggu kestabilannya bank? Enggak. Kalau lihat di TikTok, katanya di rootnya Bank BRI kan ada. Kalaupun sampai dihapusin nih nanti sama pemerintah Presiden Pak Prabowo, tidak menggoyangkan, stabil, banknya tetap stabil. Nah kalau ini ada bapak dan ibu diputuhin kan alhamdulillah. Mumpung ibu dan bapak lagi item-itemnya wajahnya. Maksudnya gini Pak, bapak dan ibu datang ke sini udah puyeng. Masa kita ngebahasnya serius, ngapain? Udah aja sambil ketawa. Orang ini panggung sandiwara bahwa hidup ini adalah senda gurau dan permainan, bos. Bisa? Pak Haji, nanti saya bawa nih sampai di rumah nih senda gurau dan ya iya dong. Bapak sama ibu kesini naik apa kalau boleh tahu? Mobil. Yang nyupir siapa? Satu angkatan. Hah? Satu angkatan. Jadi satu angkatan. Jadi lu duduknya di depan apa di belakang? Depan. Oh, selalu di belakang. Jadi gue mau pingsan nih. Gue nenen dulu. Jadi lu ntar nenen di belakang. Begitu. Bawa anak juga, Pak. Apa? Bawa anak juga. Oh anak-anak. Anak-anak biar di depan. 5, Pak Ji. Hah? 5. 5. Ya udah satu. Yo, 5 di belakang depan semua. Jadi di belakang aja nyopir sendiri. Iya benar. Depan. Bos, gue kalau sama bini gue bos, kerjanya gue bercanda aja sama bini gue. Bener, gue naik lift nih naik ke atas. Gue nggak pernah pegang tangan bini gue. Tanya bini nggak. Pasti yang gue pegang alat kelamin nih. Nggak pernah tuh bini gue ngomong, Papa ntar yang depan ngelihat kita. Nggak mungkin, mana ada orang naik tangga jalan yang depan ngelihat ke belakang. Bisa jungkir balik ya kan. Jadi sambil seneng-seneng aja bos. Nuntun, pegang alat kelamin istri. Tuntun, pegang. Boleh? Boleh lah. Kapan lagi kita seneng-seneng gembira. Ceria bos. Harus. Nah, dari yang gue terangin ini, ada gak yang lo kalau mau praktekin susah coba? Pertanyaan gue sebelum gue tutup. Yang gue terangin ini, kalau lo praktekin susah, ada gak? Ibu ada gak? Kalau suaminya nggak percaya Pak Haji. Gampang bu, ibu tulis di nenen ibu 10 miliar, bohong dia gak mau. Mama itu kok ada di atas pentil ada 10 miliar. Iya, ini yang mau cair papa. Oh bukan air susu, bukan air racun. Ada lagi? Ya. Mana mic-nya? Fungsi centong ini gimana Pak Haji? Oh nyentongin, nanti lihat Haji Marco ada di YouTube-nya. Udah pernah lihat YouTube-nya Haji Marco belum? Sudah tapi kurang jelas. Ini orangnya, nggak jelas gimana. Maksudnya di HP-nya kurang jelas. Oh itu. iya, ini orangnya. Nanti centongin ganteng, cantik. Lihat kalau pakai uang, kalau yang laki ganteng, yang perempuan cantik. Datang ya, gue lagi perlu 10 miliar minggu ini. Nanti cair bos 10 miliar. Ya, Ini ilmu kearifan lokal zaman dulu. Bisa? bisa Pak. Ya, pasti cair ya. Sip 10 M cair pasti. Terkabul.